Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas BDB 209. Kami di sini akan melaksanakan field study di Makam Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini kita akan mewawancarai beberapa orang, antara lain pusat informasi, pengunjung, dan juga penjual. Pembahasan yang akan kami bahas adalah tentang kearifan lokal yang berada di Makam Sunan Ampel Surabaya. Hai semuanya, kali ini kami sedang berada di kawasan wisata religi Sunan Ampel. Nah, sesuai dengan tema yang kita angkat kali ini yakni tentang kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal itu? Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai kearifan lokal. Berdasarkan penjelasan tersebut, tentunya wisata religi Sunan Ampel ini dapat kita kategorikan sebagai kearifan lokal yang terletak di Surabaya, tepatnya pada Kelurahan Ampel, Jalan Ampel Suci nomor 54. Kearifan lokal ini merupakan salah satu peninggalan dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang merupakan seorang wali yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam, yang terkenal dengan ajaran Moh Limo dalam perjalanan dakwahnya. Kawasan wisata religi Sunan Ampel memiliki lokasi peninggalan bersejarahnya seperti makam Sunan Ampel dan juga Masjid Sunan Ampel yang terkenal dengan kisah tembok yang dapat langsung terhubung ke Mekah oleh Babolong. Tidak hanya dua titik destinasi itu saja yang dapat dikunjungi oleh masyarakat, masih ada juga dua titik favorit para pengunjung, yakni Pasar Oleh-oleh Ampel Suci, di mana dibagi menjadi dua jenis, yakni satu outdoor dan satu terletak di semi indoor. Sesuai dengan tema yang kita angkat, yakni kearifan lokal, kali ini kita akan mengajak beberapa narasumber untuk menyatakan pendapatnya. Yuk ikuti keseruan kami. Kebanyakan di sini kalau pengunjungnya itu anak-anak muda, juga anak sekolah gitu. Lebih banyak lagi orang-orang yang lebih tua, Mbak. Soalnya penjiranya itu kebanyakan orang tua. Banyak yang dari daerah baratnya, dari Jawa Tengah, paling banyak Jawa Tengah, sama daerah Jember sini yang paling. Jenengan salah, sampai lihat itu muda-muda semua itu. Kalau sekarang ini setara. Kalau sekarang antaranya yang tua sama yang muda itu hampir sama lah. Hampir, kalau dulu iya. Sekarang ini kan zamannya sosmed. Apalagi malam Jumat. Malam Jumat itu muda-muda semua. Kalau saya sih kebetulan pertama kali ya Kak di jalan ke Ampel ini, jadi ya pengen tahu aja untuk sejarahnya Ampel seperti itu, pengen banyak doa juga di sini. Ya mencari barokah syafaate para wali, teko mandar teko apa anak iso nerusno ngono. Ya itu menjauh barokah lah, intinya kan ya minta barokah kesini kan tujuannya itu. Kayak tradisi gitu ya, macam tradisi ya. Untuk di Sunan Ampel ini tradisinya biasanya kalau hari Kamis malam Jumat Legi, biasanya pengunjungnya beludak sampai rame karena di situ dipercaya malam Jumat yang sakral, malam Jumat Legi ya, itu masih sekarang sangat berlangsung. Jadi kalau setiap malam Jumat Legi di sini pasti rame, pasti full makam itu sampai di luar, sampai penuh, nggak apa ibaratnya kayak nggak menjangkau lah, nggak memadai. Itu tradisi yang masih sekarang terus berlanjut. Terus yang kedua ini di sini masih ada tradisi kayak kirim doa lewat tumpeng. Nah, jadi biasanya tumpeng itu diantarkan ke juru kunci, nanti yang juru kunci itu ada yang mendoakan di situ, mungkin doa. Jadi misalnya ada orang punya hajat, ya mungkin ada orang Jawa itu mau lemah anaknya, atau mungkin baru beli mobil baru, mendatangkan mobil baru, itu biasanya ada selamatan di situ. Di sini masih terus berlangsung kayak gitu. Udah seperti itu. Nah teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan hasil observasi di Sunan Ampel Surabaya, saya akan menarik sebuah kesimpulan dan saran. Nah, saya akan bertanya kepada teman kelompok saya, bagaimana
kesimpulan Anda setelah kita melakukan kegiatan observasi tersebut? Baik teman-teman, di sini saya bisa menyimpulkan sesuatu dari hasil wawancara tersebut, yaitu salah satunya Sunan Ampel ini merupakan salah satu wisata religi yang ada di Surabaya yang wajib kita jaga kelestarian kearifan lokalnya, karena di sana terdapat bangunan bersejarahnya, kemudian kisah historisnya, dan juga terdapat interaksi ekonomis yang terjadi di sana. Karena terdapat interaksi antara jual beli dari pedagang ke pembeli di sana, warga lokal. Jadi itulah yang harus kita lestarikan. Nah, untuk pengunjung yang datang ke sini sendiri itu usianya berbagai macam, yakni ada orang tua dan juga anak mudanya juga tidak kalah banyak. Jadi anak muda ini patut dicontoh ya, karena mereka masih menjaga kelestarian dan juga menjaga keutuhan dari kearifan lokal di Sunan Ampel sendiri. Jadi mereka datang ke sini tuh karena latar belakang berbagai macam, ada yang dari agama, mereka ingin mencari barokah dari para wali, dan juga ada juga yang datang karena ingin tahu tentang sejarahnya. Nah, selain itu di sini terdapat budaya-budaya yang masih dilestarikan seperti budaya selamatan Jumat Legi. Nah, itu yang harus tetap kita pertahankan. Nah, teman-teman, itulah kesimpulan dari teman kelompok saya yang sudah melakukan observasi. Sekarang kita menuju ke saran. Bagaimana saran Anda setelah melakukan kegiatan observasi tersebut? Oke, baik. Jadi saya punya saran untuk anak-anak muda di Indonesia, yaitu marilah kita bersama-sama menjaga, melestarikan kearifan lokal sebagai bagian berharga dari warisan budaya kita, yaitu dengan menghormati, melestarikan, dan juga mempraktikkan tradisi-tradisi lokal. Itulah beberapa hasil wawancara kami yang dimana kami mewawancarai pusat informasi, pengunjung, dan juga penjual. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami, sehingga kami mendapat pengetahuan dan wawasan yang baru. Berakhir sudah wawancara kami hari ini. Bu Dina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai. Kami 8 menutup wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Jadi yang baik ya, menjadi besok menjadi jawab saat ku bertanya. Biji ketapang, keceput keripik bawang, dan nastar kembang goyang, wajik ranggina